dalam keseharian kita utamakan Dia, memuji, memuliakan. Pada pagi hari ini sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, dan segala mengucapkan hati kita awali berdoa pada pagi hari ini. Mari kita bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini masih Engkau beri hari yang baru, napas kehidupan masih Engkau percayakan. Semua karena kemurahan, semua karena kasih. Saat itu Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau menaikkan syukur kepada perbuatan-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang penuh kasih kepada kami tanpa batas. Kami tahu kami adalah orang yang selalu dekat dengan dosa dan kesalahan. Yang baik, Kau berkenan, Kau kudus dari kami dalam hadirat terus memimpin mati kami. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, yang menyembah Tuhan masuk dalam hadirat. Haleluya. Haleluya.
menyembahku, sama-sama katakan layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan sama-sama katakan layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan haleluya, haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin, amin. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap waragaku.
katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang turun. Yes, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin bekerja di dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak bisa bekerja kalau Tuhan mendapati sesuatu ada di dalam hati. Kalau Tuhan mendapati sesuatu yang tidak berkenan ada di dalam hati. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku. Katakan kepada Tuhan, apakah mataku selalu tertuju kepadamu? Haleluya. Katakan kepada Tuhan, pada situasi yang mungkin tidak enak engkau alami saat ini, situasi yang menghimpit, situasi yang menekan hati. Katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Apakah aku tetap memandangmu? Apakah aku tetap percaya kepadamu? Selidiki hatiku, selidiki batinku. Apakah masih tetap engkau ada di sana? Haleluya, haleluya. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan hati-hatimu satu-satunya hanya untuk Tuhan, tempat satu-satunya hanya untuk Allah. Siapkan hatimu untuk bermazmur bagi Dia, bermazmur bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin, amin. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang turun di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembahku. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang sekali lagi untuk menyambut hadirat-Nya. Katakan dengan iman, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
kasih Tuhan Yesus, atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami siapkan hati kami, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, melalui firman yang akan kami dengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi buat kita semua. Wow, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, saya yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar. Kita akan belajar dari kitab Roma hari ini, di mana semua manusia adalah orang berdosa. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau mengingatkan semua orang-orang yang mungkin jatuh, yang mungkin down karena dosa-dosanya, karena kesalahan masa lalu. Banyak orang Kristen tidak bisa bangkit karena kesalahan-kesalahan masa lalu yang mereka lakukan. Karena dosa-dosa masa lalu yang mereka lakukan, mungkin ada beberapa faktor lingkungan yang tidak bisa menerima dia, faktor lingkungan yang selalu mengingatkan dia akan dosa-dosanya, sehingga dia tidak bisa bangkit. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mengajak semua, apalagi para istri, ya kan? Istri itu kalau ada kesalahan suami 10 tahun yang lalu terus diingat, ya, dosa di 10 tahun yang lalu, ribut, miskomunikasi tahun ini terus diingat. Ada beberapa hal, salah satunya faktor inilah yang membuat banyak orang tidak bisa bangkit dari kesalahannya. Banyak orang tidak bisa bangkit dari dosa-dosanya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Alkitab katakan, ya? Apalagi nih hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang selalu suka dalam hal-hal seperti ini. Saya ingatkan, mari segera berubah, mari segera bertobat, karena Tuhan mengingatkan kita pada pada pagi hari ini, dan juga bisa malam kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan ini malam, pada malam hari ini juga. Oke, mari kita lihat dalam kitab Roma 3 ayat 9 sampai dengan 19. Hari ini kita akan belajar bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi menangkap perempuan, mendapati perempuan sedang berzina, lalu dibawalah perempuan ini ke hadapan Yesus. Lalu di hadapan Yesus, orang-orang Farisi mencobai, apakah perempuan ini dihukum seperti hukum Musa? Kalau hukum Musa mengatakan setiap orang yang kedapatan berzina harus dirajam, harus dihukum mati, harus dibunuh. Orang-orang Farisi menginginkan kematian wanita ini karena kedapatan berzina. Walaupun di sini ada diskriminasi. Kenapa saya katakan ada? Laki-lakinya nggak nampak, ya kan? Laki-lakinya kemana? Emang yang berzina hanya perempuan. Tentu kan ada laki-lakinya, tetapi di sana tidak diberitahukan, atau orang-orang Farisi tidak menuntut hukuman atas laki-laki. Lalu diperhadapkan kepada Yesus. Setelah itu Yesus, saudaraku yang terkasih, mengajarkan kasih. Ini tujuannya salah satu untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus berkata kasihi, mereka akan menghukum Yesus dengan alasan menolak hukum Musa. Kalau Yesus berkata lakukan hukum Musa, berarti hukum kasih Yesus gagal, tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Tetapi Yesus datang dan menyelamatkan perempuan itu dengan berkata,
Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Dari sini dapat kita belajar, siapapun bisa menghakimi dengan satu alasan, kalau dia tidak pernah berbuat dosa. Siapapun bisa menghukum, bisa menghakimi, bisa melempar batu kehadap orang-orang yang berdosa dengan satu alasan, kalau dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan bagi orang-orang yang bisa menghakimi. Maka kalau engkau menghakimi, kalau engkau masih hidup di dalam dosa dan berusaha menghakimi, engkau manusia yang paling sombong di dunia ini. Ya kan? Kita manusia yang paling sombong di dunia ini. Kita masih hidup berbuat dosa tapi sudah menghakimi. Itulah yang Yesus lakukan. Siapapun yang tidak hidup di dalam dosa boleh melempar wanita ini. Maka apa yang terjadi? Seluruh manusia-manusia yang ada di sana meninggalkan perempuan ini satu persatu. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Jadi tidak pantas menghakimi. Kalau kita sadar akan hal ini, tidak akan ada penghakiman dari manusia kepada manusia yang lain, dari saudara kepada saudara yang lain, tidak akan ada. Maka kalau tidak ada penghakiman kepada saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara yang hidup di dalam dosa tadi, keluarga kita yang hidup dalam dosa tadi akan bisa bangkit, akan bisa maju. Karena tidak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang membuat dia malu untuk bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya orang yang bisa menghakimi manusia hanya Yesus. Satu-satunya di dunia ini yang bisa menghakimi manusia hanya Yesus. Tapi perhatikan teladan kita, perhatikan Yesus kita. Walaupun hanya dia yang bisa menghakimi, tetapi dia tidak menghakimi. Satu-satunya yang bisa menghukum wanita itu hanya Yesus. Karena hanya dia orang yang tidak berdosa di dunia ini. Tapi perhatikan, apakah orang yang bisa menghukum? Tidak. Bayangkan, kalau Yesus kita yang punya hak untuk menghakimi tidak menghakimi, kenapa kita yang tidak punya hak masih mau menghakimi? Haleluya. Kenapa kita yang sama sekali tidak punya kapasitas menjadi hakim bagi saudara-saudara kita mau mengambil alih hakim, sedangkan dia yang punya hak tidak mau menghakimi? Makanya Tuhan berkata, jangan engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apalagi ya di lingkungan-lingkungan kita orang Kristen. Kita lihat saudara kita terpuruk, iyalah orang kerjaannya gak beres, rusaklah dia. Itu belum seberapa itu yang dia terima. Harusnya lebih parah dari situ, orang dia jahat. Wow. Jangan ada lagi kata-kata seperti ini di antara orang Kristen. Jangan ada lagi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, amin. Karena kita semua hanya Yesus yang bisa menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi. Itulah sebabnya banyak orang jahat makin jahat, karena penghakiman. Harusnya kita beritakan, ada tertulis dalam Yohanes 8 bahwa Yesus tidak menghakimi wanita yang berbuat jahat, wanita yang berzina. Saya juga yakin, walaupun dosamu ini tidak bisa saya terima, walaupun kesalahanmu ini tidak bisa saya terima dan tidak bisa diterima oleh manusia di sekitar kita, tapi saya yakin Yesus bisa menolongmu. Yesus bisa membangkitkanmu. Yesus bisa mengangkatmu. Yesus bisa mengubah hidupmu. Harusnya kita berkata seperti itu.
Walaupun jahat perbuatanmu ini, tidak ada yang bisa menerima, tapi saya yakin Tuhan bisa mengubah hidupmu. Amin. Haleluya. Maka kita bisa membangkitkan semangat orang-orang yang sudah rusak. Namanya terang, ia menerangi kegelapan. Engkau dan saya adalah terang, kata Tuhan. Bukan menggelapkan orang yang gelap. Bukan merusak orang yang ada dalam kegelapan. Kita terang dan mereka dalam kegelapan. Tentu kita tahu jalan keluar karena kita terang. Tapi malah kita suruh masuk kepada kegelapan dengan penghakiman-penghakiman yang kita terus keluarkan. Kita suruh masuk kepada kehancuran, sedangkan kita tahu jalan keluarnya di mana. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Melalui kejadian tadi kita belajar, iblis ingin membunuhmu. Tetapi tidak bisa membunuhmu. Karena satu-satunya yang bisa membunuh orang berdosa hanya Yesus. Tetapi Yesus pun tidak melakukannya karena dia mengasihimu. Terus bayangkan, kalau Yesus tidak menginginkan kematian orang berdosa, kenapa kita menginginkan kematian mereka? Kalau Yesus tidak menginginkan orang-orang berdosa hancur, kenapa kita menginginkan mereka hancur? Amin. Ada beberapa pelayan saya temukan seperti itu. Yang tadinya dia punya bagian dalam pelayanan di salah satu gereja. Mungkin karena ada miskomunikasi sehingga dia diberhentikan melayani. Lalu dia mulai tersinggung. Bukannya jadi introspeksi diri, apa salahku? Apakah aku benar-benar salah? Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Apa karena kekuranganku, kelalaianku? Bukannya introspeksi diri, tapi merasa benar. Dan itu pun gak boleh, orang Kristen merasa benar gak boleh. Sebab ada tertulis semua manusia adalah orang berdosa. Jadi gak ada orang yang tidak berdosa. Merasa benar itu tidak dibolehkan. Bapak Ibu Saudaraku, dia merasa benar lalu keluar. Setelah keluar dari gereja itu sibuk, komen terus. Kenapa keluar dari gereja itu? Oh, di sana rusak, di sana nggak benar, begini, begitu. Semua dikeluarkan, sesuatu yang tidak benar. Dia menginginkan gereja itu hancur, dia menginginkan pelayanan itu rusak. Saya ada bertemu dengan orang seperti itu. Tahu saya katakan, gereja itu tidak terlepas dari nama apapun. Semuanya, apapun mereknya, apapun alirannya. Semua gereja yang menyembah Tuhan itu berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, tangan manusia tidak akan pernah bisa menghentikannya. Itulah sebabnya gereja mula-mula semakin ditekan, rasul-rasul semakin ditekan, semakin dibunuh, makin bertumbuh. Karena yang bekerja adalah Tuhan, yang bekerja adalah Yesus Kristus. Tapi ada beberapa orang menginginkan seperti itu. Apa enggak hancur? Begini kok dia. Kalau masih ada di antara kita yang bergabung pada pagi hari ini yang seperti itu, silakan berubah. Amin. Sama-sama katakan, saya mau berkenan di mata Tuhan. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Wow. Lihat apa yang Alkitab katakan. Buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudaraku. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak.
kita tidak punya kelebihan. Kenapa saya katakan hari ini? Ada sebuah ilustrasi, saya lihat di sebuah video, ilustrasinya seperti ini. Seorang guru mengajar, ya. Seorang guru mengajar, yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, sampai ke yang 9 benar. Lalu yang ke-10 salah. Maka murid-murid menertawakannya. Murid-murid tertawa. Salah. Lalu gurunya bilang begini, kenapa Anda menertawakan saya? Tidakkah sebanding 9 yang benar dengan 1 yang salah? Apakah tidak bisa 9 kebenaran menutupi 1 kesalahan? Ini yang sering terjadi. Sebaik apapun kita, sebesar apapun perbuatan baik kita, itu akan semua ditutupi oleh dosa-dosa kita. Akan ditutupi oleh semua kesalahan kita. Ya. Akan semua. Apalagi para pendeta ya, para pelayan hamba Tuhan. Kalau ada yang mendengarkan ini. Ya. Para pendeta dikunjungi jemaatnya, diperhatikan jemaatnya, ditelepon, di ini, di itu, semuanya kelihatan baik. Tapi ketika sekali saja pendeta itu lalai, mungkin dalam keadaan sakit, nggak ditanya sekali saja, nggak datang ibadah, nggak ditanya, jemaatnya ada yang begini, lihatlah nggak ditanya pendeta itu aku kan. Tidak bisakah engkau menyadari bahwa pendetamu telah memberikan kepadamu lebih dari apa yang kau harapkan? Terus jangan karena kelalaian pendetamu sekali saja engkau menyalahkan semua perbuatannya. 3 hari yang lalu ada pendeta berkunjung ke tempat ini. Dia cerita semua mengenai pelayan. Saya senyum-senyum saja di dalam hati. Kenapa senyum? Udah lama saya mengalaminya. Iya Pak Pendeta, waktu mau belajar piano tiap hari datang. Kadang-kadang nggak mengenal waktu. Pagi siang datang, Pak Pendeta tolonglah Pak Pendeta, mau belajar piano. Oh saya suka hati tuh piano, namanya belajar ya. Saya suka hati pungpang. Namanya belajar pasti sentuhannya juga lebih kasar daripada orang yang bisa memainkan musik. Ya kasih dengan kerelaan hati, udah bisa dipakai melayani. Tiba-tiba Pak udah bisa melayani, malah ditinggal tanpa alasan. Dia cerita begitu Pak Pendeta. Saya bilang sabar saja Pak Pendeta. Semua itu akan Tuhan perhitungkan sebagai kebaikan dan kebenaran. Maka akan tiba waktunya Tuhan memberikan yang terbaik kepada Pak Pendeta. Saya bilang begitu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita gak menyadari bahwa kita gak punya kelebihan. Kadang-kadang orang merasa karena sudah dipakai melayani, merasa dia lebih dari yang lain. Karena sudah dipakai main musik, WL, berkhotbah, dipakai yang lain merasa lebih dari yang lain. Jalan pun seolah-olah udah ngangkat dagu ke atas, ya. Yang lain merasa di bawahnya. Kadang-kadang banyak orang seperti itu. Tapi apa yang Alkitab katakan? Engkau dan saya tidak memiliki sesuatu kelebihan dari orang lain, sama. Saya sudah pernah katakan Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita itu bukan dari diri kita. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu sumbernya bukan dari kita, tapi sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang menanamkan kebaikan dan Tuhan yang menanamkan kemampuan sehingga kita bisa berbuat baik. Maka kelebihan kita di dunia ini hanya satu, yaitu dosa.
dosa itu saja, nggak ada yang lain. Terus kalau kelebihanmu dan kelebihan saya adalah dosa, apa yang mau kita banggakan dari dosa? Aduh besar dosa gitu ya. Ayo dosamu paling besar. Enggak, dosakunya. Ya kan? Ada lagi yang berkata, dosa apa yang baru kamu lakukan hari ini? Itu jadinya kalau adu dosa. Tapi banyak orang Kristen gak menyadari itu. Menunjukkan karakter yang bukan karakter Kristus. Ketika mulai Tuhan pakai. Apa yang kita katakan? Tidak ada sesuatu yang lebih dari orang lain. Sama sekali tidak, titik. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa mereka semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, semuanya ada di bawah kuasa dosa. Jadi bisa saya katakan pendeta, pelayan, jemaat, semuanya itu ada di bawah kuasa dosa. Maka kita gak bisa lepas dari Kristus. Kita gak bisa lepas dari Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan sombong. Jangan sombong hidup di dunia yang sementara ini. Kalau mau sombong, ajak kawanmu sombong dosa. Karena hanya itu milik kita satu-satunya. Dan itu pun satu-satunya milik kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Agar kita tidak mati binasa, dosa-dosa kita itu. Ya. Sebab ada tertulis ayat 10. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak, titik. Sebab yang benar hanya Yesus. Maka agar kita bisa menjadi orang-orang benar, datang kepada Yesus. Dan minta dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun di dunia ini orang yang benar. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itulah karakter manusia. Jadi kalau kita nggak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bukan orang-orang yang berakal budi. Kita bagian dari orang-orang yang akan berjalan menuju kebinasaan. Dan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Wow. Mulut kita ini seperti kubur yang ternganga. Tahu Bapak Ibu kubur yang ternganga? Tinggal nunggu orang mati masuk udah. Kubur yang ternganga masukkan mayat udah selesai. Tutup. Dan Tuhan menggambarkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang suka memberi penghakiman kepada orang lain. Mulutnya seperti kubur yang ternganga. Jadi hati-hati. Artinya mulut kita ini bisa membinasakan banyak orang. Tapi dengan mulut kita ini juga bisa memberkati banyak orang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Lihat. Alkitab yang menggambarkan. Jadi jangan sampai mulut kita ini seperti kubur yang ternganga. Yang menelan banyak kematian. Tanpa kita sadari perkataan kita ini sudah merusak banyak orang. Tanpa kita sadari perkataan kita sudah menyakiti banyak orang. Tanpa kita sadari perkataan kita sudah merusak moodnya orang. Orang tulus cerita kepadamu. Mungkin dia cerita, aku berencana beginilah. Lalu engkau berkata, mana mungkin kau berhasil. Yang lainlah rugi kau nanti. Engkau tidak menyadari bahwa engkau sudah merusak semangat orang lain.
Engkau berkata, kita lihatlah, nggak akan mungkin itu berhasil. Engkau sudah merusak cita-cita orang lain. Haleluya. Harusnya engkau berkata, oh ya itu ya kerinduanmu. Ayo doakan dululah supaya Tuhan berkenan. Kalaupun bukan itu rencana Tuhan, biar Tuhan bisa mengarahkan kemana arahnya. Harusnya kita berkata seperti itu, perkataan yang membangun. Amin. Perkataan yang membangkitkan semangat. Kalau engkau bertemu dengan orang-orang berdosa, enggak usah kasih tahu dosanya. Karena enggak dikasih tahu pun dia udah tahu dosanya apa. Kalau terus kau kasih tahu dosamu ini, maka dia akan ditimpa dosa. Tapi kalau engkau katakan Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu, kasihnya bisa mengubahmu, dia akan ditimpa anugerah kemurahan Tuhan dan dia akan bisa bangkit dan semangat. Para ibu-ibu pernah mengalaminya ini, saya yakin beberapa ibu-ibu. Anaknya yang terus begadang mungkin, anaknya yang terus pulang malam, apalagi anak perempuan ya. Jangan kutuki. Kau anak perempuan siapanya kau? Ya, kau anak siapanya kau? Terus pulang malam, terus pulang malam. Ya nggak bisa kau berubah. Kalau kau nanti rusak, kalau kau nanti hancur bagaimana? Tanpa kita sadari, perkataan kita itu sudah memberikan sesuatu yang merusak. Yang memberi sesuatu yang merusak. Harusnya engkau mengatakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan melindungimu, Tuhan bisa mengubahmu menjadi orang yang lebih baik. Amin. Haleluya. Kita lanjut ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Wow. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ada memang beberapa orang setiap ngomong ada aja tersinggung. Dimanapun dia ngomong ada aja yang tersinggung dengan omongannya. Dimanapun dia mengungkapkan kata-kata banyak yang tersakiti. Karena kata-katanya itu penuh dengan bisa yang menyakiti. Alkitab mencatat orang-orang seperti dijauhi. Bukan karena kita tidak dalam kasih, tetapi agar iman kita tidak terganggu. Tapi kalau engkau bisa terus mendengarkan ocehannya tanpa sakit hati ya gak apa-apa. Tapi kalau belum bisa seperti itu, masih sakit hati mendengar ocehannya, lebih baik tinggalkan daripada kita terjerumus dalam dosa. Amin. Haleluya. Kita selesaikan Bapak Ibu Saudaraku. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Wow. Jangan lakukan itu. Selalu sumpah serapah, selalu mengutuki. Tidak punya kasih lah, tidak punya inilah, tidak punya itulah. Kalau masih ada ini di antara orang Kristen, dipastikan engkau tidak akan pernah bertumbuh dalam kekristenan. Kalau masih ada bibir yang mengandung bisa, lidah yang merayu-rayu, kerongkongan yang menganga seperti kubur orang mati, mulut mereka dengan penuh sumpah serapah. Kalau ini masih ada di dalam orang Kristen, dipastikan dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Menjadi Kristen yang bertumbuh, dia akan menjadi Kristen yang selalu bulan-bulanan setan, yang selalu menjadi alatnya setan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh menjadi Kristen yang terus bertumbuh, Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, mari hilangkan ini semua. Katakan, Tuhan aku datang, ubah seluruh hidupku. Ubah seluruh hidupku. Aku mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh.
Aku mau menjadi Kristen yang benar-benar berkenan di hadapan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kita harus tinggalkan itu semua. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ini level yang lebih tinggi. Walaupun sama-sama membunuh. Membunuh dengan kata-kata, membunuh karakter. Dengan pedang membunuh daging. Walaupun nanti karakter setelah dibunuh akan menuju kematian daging juga. Jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah ketika Yesus ditolak, Yesus marah? Tidak. Perhatikan. Kepada siapa-siapa saja Yesus mengungkapkan kata-kata yang katakanlah yang agak sedikit keras. Hanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bukan? Hanya kepada ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena ahli Taurat merasa mereka punya Tuhan, tapi enggak bertuhan. Ahli Taurat merasa mereka punya Tuhan, tapi enggak punya Tuhan. Tuhan membenci orang seperti ini. Merasa sudah pelayan, merasa sudah hamba Tuhan, merasa sudah punya Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti orang yang punya Tuhan. Tuhan menentang orang seperti ini. Tapi kalau orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan menolak Tuhan, Tuhan gak pernah marah. Lihat orang-orang Samaria. Orang Samaria mereka gak merasa punya Tuhan. Biasa saja mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke sana untuk beristirahat, kampung itu menolak Yesus. Yesus ditolak di sana. Setelah Yesus ditolak di sana, apa kata murid? Guru, maukah engkau aku memanggil hujan api untuk membakar kampung ini? Apa kata Yesus? Roh apa yang ada padamu? Yesus langsung berbalik kepada murid-muridnya. Roh apa yang ada padamu? Itu bukan roh dari Tuhan. Jadi kalau engkau sudah mengaku Kristen, mengaku pengikut Tuhan, tapi karakter-karakter seperti ini masih ada di dalam kita, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak suka. Sumpah serapah, kebencian, amarah, lidah penuh bisa, mulut seperti kuburan yang menganga untuk memakan mayat. Itu yang Alkitab katakan. Kalau ini masih ada di dalam kita, kita tidak akan pernah bertumbuh sampai kapanpun. Ya. Mari kita lihat. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya. Saya ulangi. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jadi orang-orang seperti ini, kemanapun dia, ke tempat manapun dia akan ada masalah. Orang-orang seperti ini, ke tempat manapun pergi akan ada masalah. Apalagi orang-orang Kristen yang gampang tersinggung. Ditegur pendetanya, dimanapun engkau ibadah. Ditegur pendetamu, engkau tersinggung lalu pindah ke gereja lain. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak akan memperoleh pertumbuhan di dalam kekristenan. Engkau tidak akan memperoleh pertumbuhan dalam kasih Kristus. Haleluya. Kita lanjut. Ya. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Haleluya. Jadi orang-orang seperti ini selalu menyakiti. Kalau kita sudah mengaku menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Tuhan, semua ini harus ditinggalkan. Karakter-karakter seperti ini harus ditinggalkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Harus dilepaskan. Karakter-karakter yang menyakiti banyak orang. Karakter-karakter yang melukai banyak orang. Karakter-karakter yang meninggalkan luka di dalam setiap hati orang itu harus ditinggalkan. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang meneladani Yesus. Orang Kristen yang meneladani Kristus yang penuh kasih. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Orang-orang seperti ini tidak mau berdamai. Saya pernah mempertemukan dua orang yang katakanlah punya masalah. Ya. Saya katakan boleh bertemu, tapi harus untuk damai. Oh enggak, saya ingin meluruskan bahwa saya tidak salah. Saya bilang, ya enggak boleh begitu. Kita harus berdamai. Orang-orang yang memiliki masalah harus berdamai. Dia ngotot, enggak, saya ketemu bukan untuk berdamai, tapi meluruskan bahwa aku tidak salah. Orang-orang seperti ini tidak mau berdamai. Dan kalau engkau menemukan orang seperti itu tidak mau berdamai, lebih baik menghindar daripada kita masuk terjerumus ke dalam dosa. Haleluya. Amin. Kita lanjut. Dan jalan damai tidak ada, tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut tidak ada sama sekali. Kadang-kadang kita sudah bilang begini, apakah engkau tidak takut akan Allah? Apa engkau tidak takut akan Tuhan kita? Orang yang merasa benar tidak akan pernah takut akan Allah. Dan orang yang benar tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kasih Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Artinya ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang melakukan dosa, setiap orang yang hidup di dalam dosa bisa dihentikan oleh hukum Taurat. Bisa dihentikan oleh hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat, ingat jangan lupa, 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, maka semua akan gagal. Semua akan gagal. Ayat selanjutnya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Siapapun yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, perhatikan, tidak satu orang pun bisa dibenarkan oleh perbuatan. Tidak satu orang pun bisa dibenarkan oleh perbuatan baik. Tidak. Karena perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa. Yang bisa menutupi dosa hanya pengorbanan dari Yesus Kristus. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini nanti kita terangkan lebih detail. Haleluya. Saya yakin dan percaya, hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang meneladani Yesus. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus sesungguhnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita katakan kepada Tuhan, supaya kita bisa mengenal Kristus.
lebih lagi dan lebih lagi. Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam sekali lagi dengan iman katakan, masuk dalam hadirat-Mu, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan kudus. Dalam kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar mengenai apa yang Tuhan katakan. Mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita terus mengejar agar kita bisa segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya hidup. Orang Kristen yang selalu makan bubur saja, makan yang lembut. Mari menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh. Menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Sekarang berhenti menjadi hakim bagi orang lain. Berhenti menjadi orang-orang yang mematahkan semangat orang lain. Tetapi jadilah orang-orang yang membangkitkan semangat. Orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang selalu terus menyemangati saudara-saudara kita yang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudaraku, dengan iman. Haleluya, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa
dalam kemuliaan-Nya kudus. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya kudus. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Sekali lagi untuk menyambut, ku nanti haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Saya berdoa biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan dilipat gandakan atas kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa kasih Tuhan itu selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Izinkan saya berdoa bagimu Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan dan kuasa-Nya tidak dapat dibatasi oleh jarak, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saat ini izinkan saya berdoa bagimu. Jika engkau dalam keadaan sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Jika anak-anakmu yang sakit atau suamimu atau istrimu yang sakit, tumpangkan tanganmu di kepala anak-anakmu atau suamimu atau istrimu atau orang tuamu saat ini. Percayalah bahwa ada kuasa yang daripada surga melalui engkau. Sebab Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang benar di dunia ini kalau bukan karena Yesus yang membenarkan kita. Dan apa yang dibenarkan oleh Yesus sempurna adanya Bapak Ibu Saudara. Hari ini percayalah, hari ini kuasa Tuhan akan terjadi bagimu. Sebab kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk diselidiki. Firman Tuhan telah menyelidiki hati kita dan membersihkan hati kita, sehingga hati kita menjadi tempat yang benar-benar layak satu-satunya untuk kemuliaan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, segala kemuliaan hormat, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Setiap saudaraku yang dalam keadaan sakit saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya jadilah kau sembuh dan tahir dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit jadilah sembuh dan tahir, sembuh dan tahir dalam nama Yesus. Sebab segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Saat ini setiap yang sakit jadilah sembuh dan tahir dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan. Pada saat ini kami percaya setiap yang mengalami masalah Tuhan tolong, Tuhan mengangkat. Sebab oleh karena kasih-Nya Yesus telah mati di kayu salib untuk menolong seluruh umat Tuhan. Setiap yang memiliki masalah Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Dan setiap orang yang memiliki kerinduan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam nama Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bisa belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dengan hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu, pelayan-Mu di tempat kediaman mereka. Hanya dia bisa kami persembahkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Walau sangat sederhana, tapi
kami percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, ada lawatan Tuhan yang tak terbatas terjadi pada hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk sama-sama share, sama-sama belajar. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri streaming ini, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Mohon kolom komentar dipenuhi dengan kata-kata berkat. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui komen-komen Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara Budi Utomo, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Budi Utomo dimanapun berada, ada kasih Tuhan, ada lawatan Tuhan yang tercurah bagi Bapak Budi Utomo. Haleluya. Dorta Siagian, Nyonya Sinaga, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus untuk Ibu Dorta dimanapun berada pada pagi hari ini. Haleluya. Ibu Muti Manulang, oleh biru-biru Tuhan Yesus penyakit dalam tubuhku sembuh. Amin. Bukan hanya disembuhkan, ditahirkan. Arti tahir total, tidak akan kembali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yeni Tuka, amin. Saya terberkati lewat kebenaran firman Tuhan dari NTT. Salam untuk semua warga di NTT. Tuhan Yesus memberkati. Yeni Tuka, saudaraku. Ayek Julis, Shalom juga Bapak Pendeta, Tuhan berkati, amin. Tuhan memberkati Ayek Julis. Rina Nolio, Tuhan Yesus memberkati semuanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Linerita Sinambela, amin. Ini Ibu Tata, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Tabita dimanapun berada, pasti di rumah lah ya pagi-pagi. Maksudnya di kota mana? Tadi di Kalang atau di luar kota? Elizabeth Kunarti, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku Ibu Elizabeth Kembarwati, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan di tempat ini dan saudara semua yang ada di sana. Christian Carolina Luzikoi, Tuhan Yesus memberkati saudariku Kristina, Ibu dimanapun berada. Kasih Tuhan memberkati semuanya. Salam kasih Kristus. Haleluya. Nidar Jenrato tadi ada. Haleluya. Salam kasih Kristus. Biasanya saya akan lihat dulu yang bisa saya sapa. Bapak Terop atau Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus buat kita semuanya. Haleluya. Ina Petra,
Tuhan Yesus memberkati semua keluarga dimanapun berada. Tadi Bapak Lambas Tobing masih bergabungkah dengan kita? Ini Tuka sudah tadi. Tuhan Yesus memberkati. Melanius Balan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melanius Bulan, percaya bahwa Ulangan 28 digenapi, diberkatilah buah kandungan daripada istri. Tuhan Yesus memberkati. Riani, haleluya, amin. Saya sangat bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalimantan, Sintang, Tuhan memberkati semua keluarga di Sintang, khususnya di Sintang, umumnya di seluruh Kalimantan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gerida Andot, Tuhan Yesus memberkati dimanapun saat ini berada. Kasih Kristus menyertai Ibu Gerida Andot. Mami Nadine, Tuhan Yesus memberkati. Mami Nadine ini keluarga ini. Salam sama keluarga di sana semuanya. Suryani Sos, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Suryani Sos. Meli Silalahi. Ini bahagia ini kayaknya atau apa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meli Silalahi. Dan juga ada yang lain, saya coba lihat dulu. Tineke Palilingan, Tuhan Yesus memberkati. Ruth Juliana, Tuhan Yesus memberkati. Isna Mursitohang, Tuhan Yesus memberkati. Harun Sanmurki, ini Ibu Lumbang Gaul ini dari Sarawak, Tuhan memberkati Sarawak, di Sarawak. Eni Modesta Lumbang Gaul, ini juga masih Tuhan Yesus memberkati. Ini jadi sudah Ina Petra, sudah Yelie, Tuhan Yesus memberkati. Takas Tambunan, oh Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Janiti Twilandio masih bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam di sana. Oh, Meli Silalahi. Kenapa ini? Ibu Janeta, selamat malam di sana. Selamat beristirahat. Ibu Janeta Twilan, salam damai Kristus. Ibu ini berada di negeri yang jauh di sana, tapi selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini buat kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Saya berdoa, kasih Kristus, anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun saya tidak bisa menyapa satu persatu semuanya, saya berdoa ada anugerah Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, di luar kota Sidikalang atau di luar negeri kita yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman bahwa sekalipun Ia tidak pernah meninggalkanmu dan sekalipun Ia tidak akan pernah membiarkanmu. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Bethel Roh Kudus Sidikalang. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Kiranya Tuhan berkenan agar kita bisa kembali bertemu dalam streaming besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam kasih Kristus.